Oke, kita kembali lagi di mata pelajaran administrasi jaringan atau AIC. Di sini kita akan membahas kompetensi dasar 3.1 ya. Di kompetensi dasar 3.1 ini kita akan mengevaluasi VLAN pada jaringan. Tapi sebelumnya pasti akan ada yang bertanya apa itu VLAN. Ya. Sebelum kita membahas VLAN, kita harus tahu dulu apa itu LAN. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai LAN. LAN itu atau Local Area Network adalah satu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Oke. Artinya LAN ini misalnya ada satu switch dihubungkan ke beberapa perangkat, misalnya laptop atau komputer Anda dengan menggunakan kabel ya di satu area yang kecil saja, artinya yang masih terjangkau oleh LAN ini. Kita masuk ke pengertian VLAN. Di sini sesuai dengan namanya, VLAN atau Virtual LAN, Virtual Local Area Network, sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan pada satu segmen yang sama. Pada satu segmen yang sama. Dengan kata sederhananya, VLAN adalah protokol yang digunakan untuk membuat beberapa jaringan pada switch. Nah, ini adalah switch ini untuk membagi jaringan. Jadi di sini ada 4 komputer. Ya, secara otomatis kan ini tujuannya satu. Namun dengan adanya VLAN, kita bisa membagi bahwa kelompok yang sebelah kiri ini namanya VLAN 10 atau kelompok jaringan 10 atau network 10. Sedangkan VLAN sebelah kanan kita bisa sebut sebagai VLAN 20 atau pengguna jaringan 20. Jadi nanti kalau ini mengakses, nanti namanya itu ya VLAN 20. Kalau ini mengakses, ya ini namanya nanti VLAN 10. Seperti itu. Kita lanjut, jenis VLAN ada yang dinamakan dengan port based. Di sini port based digunakan melakukan konfigurasi pada port dan memasukkannya pada kelompok VLAN sendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berfungsi menjadi port trunk. Ya, ini yang namanya port, lubang-lubang switch ini yang namanya port. Jadi ketika kita membuat VLAN berdasarkan pada port atau lubang ini, berarti itu yang namakan jenis VLAN port based atau berbasis port. Ya, contohnya port atau lubang 1 sampai 4 itu VLAN 1, lubang 5 sampai dengan 7 itu namanya VLAN 2, lubang 8 sampai 10 ini disebut VLAN 3, itulah yang namakan dengan port based. Yang berikut adalah MIC based atau MAC based. Membership atau pengelompokan pada jenis ini didasarkan pada MIC address. Tiap switch memiliki tabel MIC address tiap komputer beserta kelompok. Ya, ini Anda bisa lihat, ini adalah contoh MIC address pada perangkat atau HP, ya, HP Anda. Nanti Anda bisa dengan membuka WiFi, klik turunkan layar monitor Anda, nanti Anda setel WiFi-nya. Nanti tahan di WiFi, nanti akan muncul aktifkan WiFi. Setelah itu Anda buka di settingannya, nanti di situ akan ada MIC address dan juga IP address. Ya. MIC address ini berisi beberapa angka ya. Dikelompokkan menjadi 2 bagian di sini, yaitu kode vendor dan serial number. Kode vendor di sini terdiri dari 3 bagian lagi, dan juga serial number ada 3 bagian lagi. Ya, sama kayak yang sebelah sini nih, 3 bagian, dan juga ada 3 bagian.
Oke. Selain itu nanti di setiap host atau penyedia LAN-nya nanti dia bisa melihat, oh ini eh, VLAN 1 siapa-siapa yang mengakses, MAC address-nya siapa. Jadi kalau Anda masuk, secara otomatis nama Anda akan terdaftar di sini. Atau bukan nama sih, MAC address Anda akan terdaftar. Oke, lanjut. Protokol base. Protokol base ini, di sini penjelasannya protokol base. Karena kalian bekerja pada layer 2 OC, maka penggunaan IP protokol dan IP extended sebagai dasar VLAN dapat dilakukan. Ya. Jadi kalau disebut protokol base ini berbasis pada yang dinamakan IP atau Internet Protocol. Setiap komputer itu mempunyai atau bisa menangkap yang namanya Internet Protocol atau Internet Protocol. Jadi kalau satu komputer, satu jaringan dihubungkan ke masing-masing IP secara sendiri-sendiri, berarti itu yang dinamakan dengan protokol base atau berdasarkan IP, ya, tidak dikelompokkan. Berikutnya IP subnet address base. Ya, selain dari IP, ada juga yang dinamakan dengan subnet. Selain bekerja pada layer 2, VLAN dapat bekerja pada layer 3, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Ya, jadi selain IP address, ada juga yang namakan subnet mark. Ya, ini subnet mark itu kebanyakan angkanya 255000. Tapi kalau di sekolah kita itu 255 ya ini. Jadi ini bisa satu VLAN, ini juga VLAN sendiri yang juga bisa VLAN Perda. Oke. Authentication based. Authentication based di sini device atau komputer bisa diletakkan secara otomatis di dalam jaringan VLAN yang didasarkan pada autentikasi user atau komputer menggunakan protokol 802.1x. Ya, ini sering kita temui ketika kita ingin mengakses WiFi yang meminta password atau kode user atau autentikasi user. Ya, jadi ketika Anda masuk berkunjung ke rumah orang, baru dia meminta Anda ingin mengakses WiFi-nya dan dia meminta kode autentikasi, berarti itu namanya authentication based. Di sini ada kelebihan VLAN. Di sini kelebihan VLAN yaitu yang pertama security atau keamanan. Security atau keamanan dalam jaringan memang sangat penting sekali, sehingga dengan menggunakan VLAN, keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri karena segmennya bisa dipisah secara logika dan lalu lintas data dibatasi segmen yang sama kayak tadi. Jadi kalau menggunakan VLAN berarti tingkat keamanannya juga akan lebih baik karena pembagian segmennya juga ada, ya. Jadi tidak harus semua klien itu ditangani oleh satu keamanan, tetapi dibagi-bagi segmen. Jadi untuk kelompok VLAN 10 ada satu yang menjaga keamanan, kelompok VLAN 20 misalnya ada tinya tersendiri. Yang berikut, cost reduction atau hemat biaya. Dengan menggunakan VLAN maka dapat dilakukan penghematan biaya, yaitu dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Ya, jadi secara otomatis ketika kita menggunakan VLAN, ya biayanya pun juga akan lebih murah. Yang berikut, higher performance atau performa yang lebih baik.
Sistem VLAN memungkinkan pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil, sehingga akan mengurangi lalu lintas paket yang tidak dibutuhkan dalam jaringan. Ya, broadcast ini adalah penyiar atau pembagian jarak. Jadi jaringannya pun akan dibagi menjadi beberapa segmen ya, sehingga jaringan-jaringannya atau paket-paket yang tidak dibutuhkan pun tidak akan bisa masuk. Secara otomatis lebih meningkatkan performa dari jaringan yang diakses. Berikut broadcast storm mitigation. VLAN juga memungkinkan dilakukannya pembagian jaringan ke dalam VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Hal ini terjadi karena adanya pembatasan broadcast domain. Ya, jadi broadcast storm di sini itu adalah keadaan di mana ketika kita mengakses sesuatu dan jaringannya hanya mutar-mutar aja. Ya. Ini sebenarnya adalah sebuah keadaan yang bisa merusak switch. Namun dengan adanya broadcast storm mitigation, ya ini bisa dilakukan pembagian jaringan ke VLAN yang lain. Ya. Sehingga akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi. Jadi terjadinya broadcast storm itu kan karena banyak yang mengakses, sehingga dengan adanya mitigation ini bisa diatur dengan baik, sehingga bisa membuat jaringan tetap stabil. Yang berikut, improve IT staff efisiensi dengan menggunakan VLAN dalam jaringan akan memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang membutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Ya, jadi improve IT staff efisiensi, jadi memudahkan manajemen jaringan lah ini intinya. Memudahkan manajemen jaringan karena dibuat dalam beberapa segmen ya, dan sehingga sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Jadi kalau misalnya satu segmen ada beberapa sumber daya yang ada di dalam atau beberapa klien, bisa saling berbagi di situ. Yang berikut, simpler project or application management. VLAN menggabungkan para pengguna jaringan dan peralatan jaringan untuk mendukung perusahaan dan menangani permasalahan kondisi geografis. Ya, ini berkaitan dengan keadaan geografis. Dengan menggunakan VLAN, maka kondisi geografis itu bukan kita tidak perlu untuk menggunakan perangkat yang rumit seperti harus menarik kabel, tapi dengan menggunakan virtual, ya virtual LAN bisa hanya dengan mengakses melalui WiFi atau hotspot seperti itu. Yang penting masih terjangkau pada jaringan yang mencakup area tersebut. Di sini ada selain kelebihan ada kelemahan dari VLAN. Kelemahan VLAN, menggunakan VLAN secara logika memang berbeda network atau jaringan, akan tetapi pada kenyataannya secara fisik satu network saja. Ya, ini bisa kita lihat pada bagian yang pertama tadi ya. Di sini pada bagian ini kita bisa lihat bahwa di sini seolah-olah ada dua jaringan. Ya, VLAN 10 atau jaringan 10, ini VLAN 20 jaringan 20. Kita dibuat seolah-olah ada dua jaringan, tetapi hanya tujuannya satu aja. Satu saja tujuannya ke switch ini dan nanti akan diteruskan ke server. Jadi itulah yang di sini sehingga disebut bahwa salah satu kelemahannya di situ adalah secara logika kita menggunakan beberapa jaringan, tapi pada kenyataannya hanya satu jaringan saja. Berikut, ketika ada broadcast, maka pesan broadcast akan dikirim ke semua ya. Jadi kalau ada pembagian jaringan secara otomatis akan dikirimkan ke
semua perangkat. Contoh ketika Anda masuk ke sebuah lokasi yang ada Wi-Fi-nya, secara otomatis akan muncul di perangkat Anda. Namun untuk mengakses tergantung kembali dia gunakan jenis VLAN seperti apa. Kalau dia minta kode ya tidak bisa diakses, tapi kalau cuma isi address bisa. Apabila jumlah host banyak, maka akan mempengaruhi kerja DHCP. Dan ketika jumlah banyak hostnya, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Nah, jadi DHCP di sini ini adalah pembagi IP kepada klien secara otomatis. Jadi kalau contoh ada kliennya 5, dengan menggunakan DHCP secara otomatis masing-masing 5 klien itu akan mendapatkan IP. Nah, di sini host itu artinya orang yang mengendalikan DHCP. Jadi kalau misalnya ada 3 hostnya, 3 orang yang mengendalikan, secara otomatis kan DHCP ini tidak akan bekerja dengan baik. Jadi kalau misalnya orang pertama buka DHCP dan memberikan IP, orang kedua lagi datang, pasti secara otomatis DHCP-nya tidak akan bekerja dengan baik. Artinya berantakan. Sekian dan terima kasih. Ya. Mungkin untuk materi kita hari ini bisa sampai di sini dulu. Atas perhatiannya.